Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini, di mana analisa ini akan berlaku dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Februari tahun 2025. Rekan trader, kita telah menyaksikan bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar selama satu minggu ini, bagaimana keadaan yang terjadi, pasar benar-benar bergejolak akibat dari tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Kita lihat bagaimana pergerakannya, rekan trader. Kita bisa lihat juga bagaimana emas mencapai level tertinggi dan dolar Amerika semakin tertahan. Ini yang akan benar-benar dilihat oleh kita semuanya, dan ini akan menjadi landasan untuk bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada minggu berikutnya. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita coba lihat langsung aja bagaimanakah pergerakan yang terjadi selama satu minggu yang lalu. Kita lihat selama satu minggu yang lalu, kalau kita lihat secara garis besar dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kita tahu mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat pelemahan yang terjadi rekan trader. Banyak sekali data-data. Mulai dari data inflasi rekan trader, kita bisa lihat semuanya ya. Kita bisa lihat juga testimoni yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Kita bisa lihat juga bagaimana klaim pengangguran awal. Dan kita bisa lihat juga bagaimana penjualan retail inti yang dilakukan, sehingga membuat bagaimana dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dari 108 sampai turun ke 106.654. Dan pergerakan ini masih akan terus bisa saja terjadi sampai minggu depan apabila memang kalender ekonomi dan kebijakan yang terjadi yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentang perang tarif ini sudah mulai sedikit melambat. Oleh karena itu kita akan lihat terus sampai minggu depan. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, pergerakan Euro USD pada minggu ini benar-benar dia naik dari 1.02774 sampai 1.05124. Di pergerakan yang sangat sempurna kalau kita lihat rekan trader. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi ini juga tidak bisa dilepas dari kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika. Kita lihat walaupun kekhawatiran perang dagang Presiden Amerika dan perang dagang yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini sangat membantu bagaimana Euro USD ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita bisa lihat juga bahwa optimisme pasar yang terjadi semakin membuat Euro ini semakin menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat rekan trader untuk pound sterling, sama seperti Euro USD, kejatuhan yang terjadi pada dolar memberikan impact yang sangat luar biasa, membuat mata uang ini, pasangan mata uang ini naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader beberapa bulan yang lalu ya, 1, 2, 3, 4 dari ya level tertinggi hampir menuju 2 bulan ya rekan trader. Dan kita lihat ketinggian dia ini sampai menyentuh rekan trader ya, level paling tertinggi di posisi 1.2683. Ini untuk Euro USD ya rekan trader. Nah ini dia. Ini kalau rekan trader lihat ya, dia naik sampai posisi yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat rekan trader, pound sterling, rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling? Dan kalau kita lihat pound sterling ini dia kembali lagi merebut level 1.2600 terhadap dolar Amerika di tengah kenaikan yang terus terjadi. Dan kita lihat juga bahwa agenda ekonomi yang sangat sibuk pada minggu lalu ya, ini benar-benar membantu bagaimana pound sterling ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar pound sterling dia memanfaatkan pelemahan dari dolar Amerika. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas untuk gold, bagaimana gold ini di awal minggu sampai dengan hari Selasa dia mencapai level ketinggian tertinggi dalam sejarah menuju 2944. Tapi setelah itu rekan trader dia mengalami pelemahan dan puncaknya itu di hari Jumat. Data indeks harga produsen yang dikeluarkan membuat bagaimana emas ini turun kembali lagi keluar dari zona 2900. Dan dia turun sampai di level 2871. Nah ini dia rekan trader ya. Nah oleh karena itu rekan trader, ini akan sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan yang terjadi
untuk minggu depan. Dan seperti kita lihat rekan trader, untuk USD Yen Jepang kembali lagi walaupun dia mengalami penguatan sampai level di seputaran 154.740, tapi kemudian menutup minggu ini dengan sedikit mengalami pelemahan sampai di 152.286. Dan rekan trader, apa yang terjadi ini tidak bisa lepas dari kalender ekonomi. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat hampir selama 1 minggu yang lalu, pergerakan yang terjadi pada data-data ekonomi yang dikeluarkan ini sangat bervariasi rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana untuk minggu yang lalu, mulai daripada hari Selasa ada testimoni dari The Fed, ya, Gubernur Central Bank Donald Trump, Jerome Powell, Hari Rabu pun juga bagaimana data inflasi yang sedikit mengalami penguatan. Ini tidak biasanya seperti kayak gini, tapi data inflasi ini mengalami penguatan. Walaupun begitu, tetap tendensi yang dilakukan oleh The Fed ini masih tetap berada ke arah hawkish. Nah, begitupun juga pada hari Rabu bagaimana testimoni juga yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, ya rekan trader ya. Sedangkan pada hari Kamis, PDB yang terjadi pada Inggris membantu bagaimana pound sterling bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kita lihat juga ada data inflasi dari Jerman, ya rekan trader. Selain itu juga ada klaim pengangguran, di mana klaim pengangguran sedikit mengalami pelemahan dari 220 pada minggu lalu sampai 213.000. Dan indeks harga produsen juga mengalami penguatan di sekitaran 0,4%. Sedangkan indeks penjualan retail pada hari Senin, dia memang benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika dan dia berada di posisi minus 0,4%. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Kita lihat untuk minggu depan secara garis besar. Kalau untuk minggu depan kita lihat kalender ekonomi. Sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu kalender ekonomi yang terjadi. Mulai hari Senin tidak ada kalender ekonomi yang penting, tapi kita akan lihat bagaimanapun juga masih akan ada statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para gubernur central bank yang ada di Amerika. Dan selanjutnya pada hari Rabu, ya, hari Rabu kita lihat ini ada jadwal dari pidato yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump, tapi ini masih tentatif ya rekan trader, bisa dikeluarkan bisa tidak. Tapi secara garis besar hari Rabu ada berita yang utama di situ. Selain itu juga ada data inflasi yang berasal dari Inggris dan data keputusan tingkat inflasi juga dari New Zealand rekan trader. Dan pergerakan harga pasar mulai beraksi dengan luar biasa itu di saat pada Kamis. Nanti pada Kamis dini hari 02.00 akan ada rapat FOMC. Pertemuan FOMC akan dikeluarkan dan ini juga harap diperhatikan karena memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pasar. Selain itu seperti biasa setiap Kamis ada klaim pengangguran dan indeks manufaktur The Fed Philadelphia. Dan pada hari Jumat nanti kita bisa lihat bahwa PMI manufaktur, indeks PMI jasa dan penjualan rumah lama akan memberikan sebuah tekanan terhadap dolar Amerika. Rilis datanya ini akan dikeluarkan. Jadi inilah yang kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar untuk minggu depan. Dan secara teknikal rekan trader kita lihat langsung bagaimana secara teknikal pergerakan pasar yang terjadi. Secara teknikal kita mulai indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika dalam situasi seperti ini saya masih tetap mengambil kesimpulan bahwa indeks dolar Amerika masih akan turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Walaupun secara garis besar saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di posisi 105.160. Tapi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan saya berkesimpulan bahwa dia bisa turun sampai level 105.160. Tapi hati-hati, pembalingan arah ini juga bisa membuat dia naik ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 108.168. Jadi secara garis besar arah pergerakannya ya dari level paling tertinggi 108 sampai level paling terendah di seputaran 105.160. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, saya masih bisa bilang bahwa Euro USD ini masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini dia bisa naik sampai ke level paling tertinggi. Menurut saya itu dia bisa sampai ke level 1.06594. Tapi hati-hati pembalikan arah rekan trader bisa membuat dia jatuh lagi di posisi 1.03079. Jadi pada prinsipnya kalau saya mau bilang untuk minggu depan
dia itu menurut saya dia bisa naik ya sekitaran sini ya. Sampai di 1.05886, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.06594. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling di dalam renungan saya bisa melihat bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk naik. Walaupun kenaikan dia itu sudah tidak sampai di level yang paling tertinggi lagi, tapi minimal menurut analisa saya dia itu masih bisa naik sampai level paling maksimum menurut saya itu di seputaran 1.27484 ya. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi di posisi paling terendah menurut saya di seputaran 1.23628. Nah, di sini ya rekan trader ya. Sabar, saya lihat dulu sini. Nah, sini. Sini sampai level paling terendah itu di sini ya. 1.23628. Bagaimanakah untuk gold? Nah, untuk gold. Gold dari kacamata saya rekan trader. Dari kacamata saya, gold ini sudah saatnya untuk dia sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Analisa saya bisa bilang bahwa gold ini dia bisa turun rekan trader sampai level paling terendah. Ya menurut saya itu bisa sampai di level 2.800-an. Tapi sekali lagi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan dia juga akan naik sampai level di 2.958. Ya secara garis besar 2.958 sampai level paling terendah 2.800 merupakan jalan yang bisa ditempuh untuk emas minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kacamata saya bilang bahwa USD Yen Jepang ini masih, menurut saya sebenarnya sih dia masih punya peluang yang sangat besar untuk kembali lagi turun. Saya tidak mau bilang sampai arah mana, tapi analisa saya dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran ya ini ya sinilah 149.628. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia naik ke posisi yang paling tertinggi di seputaran 154.275. Sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.